Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zizuka Mulia Putri akan mempresentasikan tugas masa depan saya dalam mata kuliah DPBO. Pertama-tama, saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya, Zizuka Mulia Putri, dengan NIM 2308744 mengerjakan tugas masa depan TMD dalam mata kuliah DPBO dengan sebaik-baiknya demi keberkahannya. Saya berjanji tidak melakukan kecurangan sebagaimana yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, di sini untuk temanya saya memilih penjelajah mimpi atau Dream Explorer yang mana pemainnya adalah seorang penjelajah mimpi atau berupa peri di sini yang memasuki alam mimpi untuk mengumpulkan bola kristal, bintang kristal, dan juga item lainnya. Jadi nama karakternya atau si perinya itu adalah namanya The Dreamweaver, karakter kecil, peri kecil yang dia tuh memegang tongkat yang mana bisa mengeluarkan seperti cahaya ketika dia mengambil item. Lalu untuk keranjang menyimpan itemnya di sini berbentuk awan. Untuk arsitektur yang saya gunakan di sini, saya menggunakan MVP atau Model View Presenter. Kenapa saya menggunakan MVP? Pertama, dia pemisahan tugasnya jelas. Di sini ada model yang dia berperan sebagai otak game yang mengurus semua data dan aturan inti game, contohnya skor pemain, sisa waktu, bagaimana item bergerak, dan juga kapan game berakhir. Lalu, View di sini ada game panel. Di sini dia tuh bertugas untuk menampilkan semua yang terlihat di layar, seperti gambar peri, item, latar belakang, dan juga menangkap apa yang pemain lakukan, misalnya klik tombol atau dan segala macam. Lalu di sini ada presenter yang menjadi jembatan antara model dan juga view, di mana presenter mengambil info dari model lalu meneruskannya kepada view. Jadi, jika pemain melakukan sesuatu di view, misalnya klik item, presenter yang ngasih tahu model apa yang harus dilakukan. Lalu selain itu juga mudah dikembangkan. Jadi kalau misalnya mau mengubah sesuatu di suatu bagian, misalnya mau ganti gambar review, bagian lain atau model presenter itu tidak ikut terpengaruh. Lalu selanjutnya adalah koneksi ke database. Di sini saya menggunakan MySQL lewat PHP Di sini saya di sini saya membuat nama database-nya adalah DreamWeaver.db. Lalu di sini ada tabel yaitu T hasil yang memiliki ID, username, score, count, dan juga waktu main. Lalu untuk menghubungkan ke IntelliJ, ke game yang saya buat ini, dia membutuhkan konektor atau jembatan untuk menghubungkan keduanya, yaitu MySQL Connector. Di sini yang ini bisa download di Chrome atau Google. Lalu kode Java untuk menyambungkannya ada di bagian model yang bagian database manager. Sini ada URL untuk menghubungkan MySQL-nya localhost 3306, lalu DreamWeaver.db atau nama DB-nya, lalu di sini ada DB usernya, defaultnya root, lalu di sini juga DB password, kosongkan jika tidak memiliki password. Lalu di sini juga ada function untuk mengecek koneksi. Nah, di sini jadi kalau misalnya pertama kali di run itu dia bakal ngeluarin kayak log gitu apakah database-nya itu berhasil dikonekin atau tidak. Di sini contohnya contoh keluaran lognya adalah database connection successful yang artinya dia berhasil connect dengan database. Oke, selanjutnya untuk inisialisasi game presenter constructor-nya, saat game presenter dibuat, dia tuh menerima object player, lalu daftar collectible item, game panel, database manager, dan juga username. Dia juga membuat audio manager dan langsung memulai backsound-nya. Lalu untuk logika gamenya di sini menggunakan update game yang berjalan terus-menerus yang dipanggil oleh timer atau game loop utama. Lalu ada juga di sini untuk cek game over jika dia itu memeriksa apakah kondisi game over terpenuhi di player bagian cek game over. Cek game over condition. Jika game over, dia akan menampilkan pesan game over di view dan menyimpan hasil game ke database skornya melalui save game result yang ada di database manager yang di bagian sini. Lalu selanjutnya mengecek apakah game itu di pause atau tidak. Di sini ada di player is pause di bagian sini. Lalu selanjutnya update animasi yaitu memanggil view update animation untuk animasi seperti sinar sihirnya. Lalu update posisi item, menggerakkan item-item yang belum terkumpul. Lalu di sini ada reprint view, meminta view untuk menggambar ulang dirinya dengan kondisi terbaru. Oke, selanjutnya saat menangani input pemain. Jadi, input pemain itu berada di method on player move yang ada di game presenter. Jadi, pertama itu dia
mengecek apakah game itu sudah berakhir atau game over. Di player is game over, lalu jika sudah game over, maka gerakan pemain akan diabaikan. Lalu jika game masih berjalan atau belum game over, maka play move ini dipanggil, lalu parameter DX dan juga DY dia menentukan arah gerakan. Untuk DX itu dia ke kiri atau ke kanan, untuk DY itu dia ke atas atau ke bawah. Lalu view replay dipanggil untuk menggambar ulang tampilan game sehingga posisi karakter yang baru dan perubahan lainnya terlihat di layar. Lalu method onPlayerMove ini dipanggil di main.java di bagian sini. Nah, ini dia menerima inputan dari keyboard, lalu dia memanggil onPlayerMove. Selanjutnya, saat pemain menjeda game atau menekan tombol backspace, maka kondisi tersebut berada di bagian metode toggle pause yang ada di game presenter. Jadi pertama itu dia ngecek dulu apakah gamenya game over atau tidak. Jika tidak game over, maka metode toggle pause yang ada di player.java ini dipanggil. Is-pause tidak sama dengan is-pause yang artinya jika nilai saat ini adalah tidak pause, maka akan diubah menjadi pause. Dan juga sebaliknya, jika nilai saat ini adalah pause, maka diubah menjadi tidak pause. Lalu bagian ini mengatur agar musiknya terjeda juga saat gamenya itu terjeda. Jadi biar selaras seperti itu. Lalu view replay dipanggil agar tampilannya diperbarui. Oke, selanjutnya adalah menjalankan game dengan mengkompil manual di CMD. Pertama, dia melakukan komen seperti ini, yaitu javc, min d, bin src, main.java, dan lain-lain. Yang mana Java ini adalah program dari Java compiler itu sendiri yang mengubah kode sumber.java menjadi .class yang dieksekusi oleh Java Virtual Machine atau JVM. Lalu min-d-bin ini adalah menentukan directory tujuan atau di mana si file .class ini akan disimpan, yaitu di dalam folder bin. Lalu bagian selanjutnya adalah daftar file yang akan dikompilasi. Jadi ini tuh diketik secara eksplisit. Yaitu src min.java, ini dia mengkompilasi min.java. Lalu selanjutnya src model audio bintang.java, dia mengkompilasi semua file Java yang berada di direktory src model audio. Lalu src presenter bintang.java, dia mengkompilasi semua file yang ada di direktory src presenter. Lalu src view.java, dia mengkompilasi file yang berada di direktory src view. Tanda bintang di sini adalah sebagai wildcard, jadi semua file yang ada di dalamnya itu dijalankan. Tapi dia itu tidak berlaku secara rekursif dalam subdirektori, makanya di sini ada src model audio .java yang harus langsung disebutkan, diketik secara eksplisit. Lalu komen yang kedua adalah java min cp bin lib mysql connector c main, yang mana cp adalah singkatan dari classpath, lalu bin ini adalah folder atau direktori yang berisi file-file hasil .class yang tadi komen yang pertama ini. Lalu MySQL Connector J itu adalah library JDBC MySQL yang digunakan untuk koneksi ke database. Lalu titik koma digunakan sebagai pemisah antar jalur. Lalu main ini adalah nama kelas utama yang berisi metode main yang akan dijalankan. Oke, jadi ini adalah tampilan saat pertama kali program dijalankan. Di sini ada diminta untuk memasukkan username-nya, misalnya username-nya adalah Erika. Lalu mulai permainannya. Nah, jadi di sini itu kita bertugas untuk mengumpulkan 100 poin dalam 15 detik pertama. Jika berhasil, maka dia bisa melanjutkan gamenya, tapi jika dia tidak berhasil, maka dia game over. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan yang game over, dan juga tombol M itu bisa untuk mute background. Di sini saya coba untuk background-nya. Nah, di sini ada game over, lalu kita lihat di bagian list atau tabel username. Di sini terlihat bahwa Erika memiliki poin 20 dan mengumpulkan satu item. Lalu di sini saya akan mendemonstrasikan yang tidak game over atau berhasil mengumpulkan 100 poin dalam 15 detik pertama. Di sini saya akan mencoba mengumpulkan 100 poin dalam 15 detik pertama. Nah, di sini terlihat jika 100 poin, maka user masih tetap bisa melanjutkan gamenya. Lalu tombol space digunakan untuk pause dan resume permainannya. Lalu kita bisa lihat di sini bahwa Rudy memiliki 100 poin dari mengumpulkan 5 item. Lalu untuk keadaan saat user tidak memasukkan username adalah menjadi default username-nya, yaitu guest. Di sini guest-nya udah ada 310, yang mana artinya ada user lain yang mencoba memainkan tanpa memasukkan username juga. Misalnya kita mulai, lalu kita di sini mengumpulkan hanya 10 poin.
Nah, jadi yang gasnya itu menjadi 320 poin karena ditambah yang 10 tadi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.